Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang cukup menggelitik. Ini video lucu dan membagongkan kaum muslimin ya. Video dari Buya Yahya. Di dalam video ini Buya Yahya mengatakan orang-orang yang mengkritik kelakuan para habaib ya, itu sama saja menjauhkan umat dari Nabi Muhammad SAW. Itu tentu statement yang konyol kaum muslimin. Padahal kalau kita memperhatikan video-video para habaib, ya, mereka justru yang menjauhkan umat ini dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita menyimak ajaran-ajaran para habaib itu kaum muslimin, ya, cuma jualan nasab demi nasib. Itu. Ya. Kalau ceramah dawir, mengunggul-unggulkan nasab, merasa dirinya paling mulia karena nasab, merasa paling masuk surga karena nasab. Ya, sehingga dikatakan Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat lebih mulia dibandingkan para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Wong Allah Subhanahu wa taala jelas memuji para alim, para ulama. Nabi Muhammad SAW memuji para alim, para ulama, menyebutkan keutamaan-keutamaan orang alim, ya, menyebutkan keutamaan-keutamaan ulama. Nggak pernah menyebutkan keutamaan-keutamaan nasab. Nggak pernah Allah Subhanahu wa taala memuji orang karena nasabnya, nggak ada. Tapi para habaib, ya, wah, sangat membangga-banggakan nasabnya. Ya, padahal ajaran-ajarannya, ajaran tahayul, bid'ah, syirik, khurafat. Ya. Jadi kok bisa-bisanya Buya Yahya menyebutkan bahwa orang-orang yang mengkritik para habaib itu sama dengan menjauhkan umat dari Nabi Muhammad SAW. Kan konyol kaum muslimin. Ya. Dan bagi kami memang video dari Buya Yahya ini ya memang ya menyindir orang-orang yang selama ini mengkritik keras para habaib ya, terkhusus Kiai Imad CS ya, kemudian yang sudah tampil di Robitoh Alawiyah, yang ikut debat membantah statement-statement dari para habaib ya, menyebutkan arogansi para habaib ya, siapa lagi kalau bukan guru gembul kaum muslimin ya. Jadi yang kena ya, yang paling kena dari ucapan Buya Yahya ini ya guru gembul sama Kiai Imad. Tapi cukup gokil lah ya, sekelas Buya Yahya, tapi kok pemikirannya, pemahamannya seperti itu kaum muslimin. Menganggap orang yang mengkritik para habaib itu sama saja menjauhkan umat dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, parah ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Menjauhkan kita dari baginda Nabi adalah dengan menjauhkan kita daripada dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga mungkin orang menjadi gelisah, gundah berkenaan dengan cucu Nabi SAW. Kalau sudah orang tidak punya cinta dan rindu, tidak punya cinta, penghormatan kepada cucu baginda Nabi, bagaimana mungkin mereka akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Nah kaum muslimin ya, seperti inilah doktrin-doktrin yang selalu disampaikan oleh para habaib dan juga oleh para pembela habaib, para muhibbin ya, untuk membodohi kaum muslimin. Seolah-olah kalau kita itu jauh dari para habaib, kita tidak mengenal para habaib, kita tidak mengikuti para habaib, seolah-olah kita ini sudah jauh dari Nabi Muhammad SAW, tidak akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan kita tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kan ada itu Habib yang mengatakan, sebanyak apapun kita sholawat, ya, kalau tidak menggandeng tangan para habaib, maka jangan harap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu dalil dari mana? Bahkan yang konyol lagi, ya, para habaib itu ada yang menyuarakan bahwa belajar dengan satu habib yang bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya, seorang habib yang ahli maksiat lebih mulia daripada ulama. Seorang habib yang gila lebih mulia, lebih utama daripada ulama. Coba, itu doktrin-doktrin mereka kaum muslimin. Ya, kalau kita tidak menggandeng para habaib, artinya kita tidak menggandeng Nabi Muhammad SAW. Tidak cinta kepada para habaib, artinya tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Membenci para habaib sama dengan membenci Nabi Muhammad SAW. Itu dari mana? Dari mana? Orang nggak kenal habaib sampai mati nggak ada masalah, asal dia mengenal syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak penting
Ya, kenal Lutfi bin Yahya, kenal Taufik Assegaf, kenal Rizik Syihab, kenal Bahar Smith, ya, Hussein Baagil, ya, dan lain sebagainya. Nggak kenal dengan mereka sampai mati, nggak ada masalah. Asalkan mengenal syariat Islam ini dengan hak dari siapapun. Nggak ada ceritanya kita bersolawat, ya, kita sholat, kita membaca Al-Quran, ya, kita ibadah puasa, kita berhaji, berumroh, ya, tanpa menggandeng nama Habib, kemudian umroh, haji, sholat, sholawat, kemudian tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada dalilnya yang seperti itu. Ya. Nggak kenal para habaib nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dan mengkritik para habaib, ya, bukan berarti mengkritik Nabi Muhammad SAW. Dan nggak kenal dengan para habaib bukan berarti nggak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk mengenal Nabi Muhammad SAW kita cukup membaca sirah, bagaimana akidah Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana muamalah Nabi. Itu caranya. Ya, kalau kemudian nggak kenal silsilah orang yang katanya cucu Nabi, yang Bahar Smith, yang Umar bin Hafiz, yang kemudian Rizik Syihab, yang kemudian ya siapa sajalah, Taufik Assegaf, ya, Ali Jindan, Nopel Alaidrus, nggak kenal dengan nasab mereka sampai mati, itu nggak ada masalah sama sekali. Nggak kenal dengan mereka, nggak ngambil ilmu dari mereka, ya, sampai mati, itu nggak ada urusan sama sekali. Ya, kita belajar itu dengan orang yang faham dengan syariat Islam yang hak, ya, faham tauhid yang benar, faham ibadah yang benar, faham tentang muamalah yang benar. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau belajar dengan Habib yang bodoh, mau dapat apa? Mau dapat apa? Ya, jadi ini doktrin-doktrin yang memang sudah biasa digunakan oleh para habaib. Ya. Kalau tidak menggandeng para habaib, ya, sholawat sebanyak apapun tidak akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Membenci para habaib sama dengan iblis. Ya, mengkritik para habaib sama dengan iblis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kacau ini pemahamannya. Ya, padahal kita itu nggak ada urusan. Ya, sekali lagi, nggak ada urusan dengan orang-orang yang mengaku cucu Nabi, itu nggak ada urusan. Ya, kalau kita menghormati, ya menghormati sesama, ya biasa saja. Ya. Dan andai pun ketemu dengan orang-orang yang katanya cucu Nabi, ya, orang-orang yang sekarang mengkritik kelakuan mereka, yang mengkritik, ya, ceramah-ceramah mereka, ya mereka tetap menghormati, nggak akan mungkin ketemu kemudian langsung dipelototin, ya, dengan wajah yang sinis, nggak mungkin, ya. Namanya mereka juga masih saudara muslim, ya. Kalau ketemu ya senyum, tabassumuka fi wajhi ahika sodakoh, ya, ketemu masih senyum, diberikan salam karena mereka masih muslim, ya. Seperti itu, ya. Yang kita benci itu adalah ceramah-ceramah dia yang dawir, ya, mendoktrin kaum muslimin dengan doktrin-doktrin yang sesat. Itu kan doktrin yang sesat. Mengatakan nggak kenal dengan para habaib, nggak menggandeng tangan para habaib, maka sholawat bermiliar-miliar kali itu nggak akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu konyol itu, ya. Konyol, bener-bener konyol. Dan sebenarnya kaum muslimin, orang yang mengkritik para habaib, ini kami tekankan lagi, ya, mereka bukan tidak cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka cinta. Bukti cintanya apa? Bukti cintanya mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah bukti cinta mereka kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, perkara mereka mau kenal mau tidak itu nggak ada urusan, nggak ada urusan, nggak ada kewajiban kita mengenal zuriat Nabi, nggak ada. Dan justru malah ketika ada orang yang merasa sebagai zuriat Nabi, dia punya ketentuan dan syarat menjadi seorang muslim. Ya. Tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat. Ya. Terlepas itu nanti ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi, ya, konsekuensinya apabila seseorang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, itu seharusnya mereka itu justru
orang yang paling terdepan membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang justru orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi malah justru mengangkangi syariat Islam. Ya. Coba umat yang seharusnya diajarkan tauhid, ya, malah diajarkan kesyirikan, minta-minta di kuburan. Ya. Nabi Muhammad SAW melarang untuk membangun kuburan. Kuburan mereka agung-agungkan. Kuburan dihias seperti pelaminan dan sebagainya. Ya. Nabi Muhammad SAW melarang kuburan untuk dijadikan tempat ibadah. Mereka iktikaf, mereka zikir, mereka beribadah sampai ketimpringan di dalam kuburan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu zuriat Nabi model apa? Ngaku cucu Nabi tapi mengangkangi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ada upaya-upaya untuk meragukan hal yang demikian ini. Mungkin sudah mendengar di Indonesia. Mungkin selain daripada Sanbelu kami pesankan dari pribadi kami. Ketahuilah bahwasanya kita punya tugasnya menjaga keluarga kita, rumah kita, masyarakat kita untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Isu-isu yang selama ini kita dengar, isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia, Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda kepada sesama kaum muslimin. Sudahlah, Anda tidak usah ikut membahas masalah ini. Tidak usah ikut-ikutan. Karena apa? Semuanya hasilnya adalah gara-gara ini menjadi renggang hati kaum muslimin. Ustadz dengan ustadz renggang. Kiai dengan para habaib renggang. Apakah itu sebuah keindahan? Kalau memang sebuah kebaikan, tidak akan membuat kerenggangan. Jadi cukup Anda tidak usah membahas masalah ini. Tugas Anda adalah bagaimana Anda menjaga keluarga Anda. Ini tambahan dari kami. Rumah tangga Anda, anak-anak Anda. Tidak perlu Anda ikut dalam wilayah caci maki olok-olokan. Anda akan rugi. Nah kaum muslimin, mungkin Buya Yahya ini belum menyimak video debat di Rabithah Alawiyah, ya. Kemudian belum menyimak penjelasan Guru Gembul yang ketika Guru Gembul itu berapi-api membongkar tentang kebobrokan para habaib Ba'alawi. Ya. Guru Gembul di sana mengatakan bahwa isu nasab ini sebenarnya adalah puncak dari akumulasi keresahan kaum muslimin atas ceramah-ceramah para habaib, kelakuan-kelakuan para habaib yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Mungkin selama ini kaum muslimin takut untuk mengkritik, ya, karena mereka takut kualat, karena para habaib disebut sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW dan kemudian ya digembar-gemborkan, ya, orang yang mengkritik Habib itu seperti iblis. Ya, bahkan dikatakan Habib yang bodoh itu tetap lebih mulia daripada ulama. Bahkan Habib yang gila pun lebih mulia daripada ulama. Habib yang kakinya dilangkahkan untuk maksiat pun, ya, kakinya itu lebih mulia daripada kepalanya ulama. Ya, dengan doktrin-doktrin yang seperti itu, mungkin selama ini kaum muslimin takut untuk mengkritik para habaib, ya. Kecuali orang-orang salafi yang dia tidak mempan didoktrin dengan doktrin-doktrin kebodohan yang seperti itu kaum muslimin. Ya, mungkin Buya Yahya belum menyimak video dari Guru Gembul, ya, ketika di Rabithah Alawiyah. Kalau sudah menyimak, ya, insya Allah kalau memang akalnya sehat dan waras akan faham, ya, bahwa isu nasab ini sebenarnya adalah buntut dari, ya, keresahan masyarakat terhadap ceramah-ceramah para Ba'alawi yang sangat meresahkan. Dan kemudian kalau dikatakan oleh Buya Yahya yang seperti ini justru akan menimbulkan kebencian, ya, kemudian tidak menimbulkan keindahan. Ya, coba Buya Yahya apa enggak lihat, ya, kelakuan-kelakuan para habaib di dalam ceramah-ceramah mereka. Apakah ceramah-ceramah para habaib selama ini menimbulkan keindahan? Apakah mencontohkan akhlak Nabi Muhammad SAW? Coba lihat Bahar Smith. Ya, berapa kali suaranya teriak-teriak mengeluarkan perkataan kotor. Ya, ulama-ulama anjing. Ya, bahkan lebih anjing daripada anjing. Yang kemarin terbaru ketika majelisnya ditolak, Pak Lurah disebut Pak Lurah bangsat. Coba, apakah itu menimbulkan keindahan yang seperti itu? Dan apakah indah, ya, kalau kemudian Buya Yahya direndahkan, dianggap Buya Yahya ini tidak lebih mulia daripada Habib yang ahli maksiat sekalipun, daripada Habib yang bodoh sekalipun. Coba,
Kemudian seandainya disebutkan ya, Buya Yahya ya punya santri yang mungkin jumlahnya ratusan, mungkin bahkan ribuan, dan kemudian santri-santri Buya Yahya itu dianggap bodoh semua ya, bahkan sampai Buya Yahya pun bodoh. Karena apa? Santri-santrinya kok bisa belajar dengan Buya Yahya, sedangkan di sana di Jawa banyak para habaib ya, belajar dengan satu habib yang bodoh. Perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 Buya Yahya. Jadi apa keutamaan Buya Yahya? Nggak ada apa-apanya. Bahkan Buya Yahya ini tidak lebih mulia daripada Habib yang ahli maksiat. Ya, tidak lebih mulia daripada kakinya Habib yang dilangkahkan untuk berzina, untuk berjudi, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Buya Yahya ini tidak lebih mulia daripada Habib yang gila. Coba, apakah itu keindahan? Coba, ya. Ulama-ulama yang ada di Indonesia, kiai-kiai, ya, ustadz-ustadz, dikatakan mereka tidak lebih mulia dibandingkan kaki seorang Habib. Kaki seorang Habib yang dilangkahkan untuk maksiat. Kepala kiai, kepala buya, kepala ustadz, itu semuanya nggak lebih mulia daripada kaki seorang Habib yang dilangkahkan untuk berzina, untuk berjudi, untuk mencuri. Coba, apakah itu keindahan? Justru orang-orang yang mengkritik para habaib, yang kritis terhadap nasab para habaib, itu justru mengajak kaum muslimin untuk merasakan keindahan Islam. Di hadapan Allah itu yang mulia bukan karena nasabnya, yang katanya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau para habaib ya, ngaku sebagai cucu Nabi seolah-olah memiliki surga. Sedangkan anak Nabi Muhammad SAW, Fatimah, ya, seandainya Fatimah radhiyallahu taala anha ya, melakukan perkara kemaksiatan, Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolongnya sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu anak Nabi Muhammad SAW, betul. Apalagi para habaib. Ya, coba. Jadi orang yang mengkritik itu justru akan menumbuhkan keindahan. Bagaimana kita ini ya sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya sama-sama kaum muslimin, dan yang mulia di sisi Allah itu yang bertakwa. Bukan yang nasabnya katanya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak boleh orang yang katanya nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW merasa lebih mulia dibandingkan yang lain hanya karena nasab. Orang yang Arab ya merasa lebih mulia daripada yang Indonesia. Ya, orang yang dari Yaman ya lebih mulia daripada penduduk pribumi. Coba, mereka itu kan berusaha untuk membebaskan orang-orang pribumi dari perbudakan para habaib. Coba kaum muslimin, ya, para habaib itu ya, kakinya sampai dicium-cium. Orang dari kalangan para habaib, kalaupun gila, ya, itu nggak dianggap gila. Dianggap apa? Dianggap wali. Tapi kalau orang pribumi, meskipun ulama, tetap nggak lebih mulia daripada orang gilanya. Coba. Ini kan parah. Parah. Lah kalau seandainya, ya, apa yang dikatakan oleh para habaib itu benar, ya, belajar dengan satu habib yang bodoh, yang goblok, itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Ya, ya tutup saja semua pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Ngapain? Ngapain buka pesantren? Nggak usah ada. Lembaga-lembaga pendidikan itu nggak usah ada. Cukup belajar sama satu habib yang bodoh. Jadi habib yang bodoh itu disebar ke seluruh Indonesia. Ya, suruh kaum muslimin, pengikut-pengikut yang mau nurut digobloki sama para habaib, suruh belajar sama habaib yang goblok-goblok itu. Ya, coba. Ini Buya Yahya ini gimana? Diajak cerdas kok malah milih jadi jongosnya para habaib. Na'udzubillah min dzalik ya. Kami sarankan ya kepada Buya Yahya untuk menyimak video penjelasan dari Guru Gembul ya ketika debat di Rabithah Alawiyah ya, supaya Buya Yahya ini bisa mikir dengan akal sehat dan waras ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.